Halo guys, jadi kali ini aku mau ngelanjutin project si Verza Kaleng yang waktu itu sudah aku review headnya 4 klep. Nah kali ini aku mau lanjutin proses perakitan mesin. Nah untuk mesinnya ini masih seperti kemarin di sini. Cuman bagian piston aku udah cowak pistonnya. Kemarin kan pistonnya masih mentah. Ini udah aku cowak. Nah untuk piston sudah aku cowak buat 4 klep. Untuk blok silinder sendiri atau boringnya harus nambah plendes. Ini kurang lebih 9 mili untuk plendesnya, padahal boringnya ini sudah cor. Nah ini sudah cor. Untuk boring standarnya sendiri seperti ini teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendiri, ini belum dicor standar dan ini sudah cor. Nah ini sudah cor itu juga masih harus nambah plendes atau packing. Nah untuk tampilan blok piston atau boringnya kurang lebih seperti ini. Ini nambah sekitar 14 mili dari standarnya. Ini aku tambah plendes karena tadinya itu langkah 62, jadi saya cor. Kemudian sekarang langkah 68 itu harus tambah plendes lagi. Nah di bagian liner juga harus lebih tinggi karena pistonnya itu jarak mainnya lebih panjang, jadi harus kita panjangin dikit sebelah sini. Sekarang tinggal kita rakit, tapi sebelum rakit ini masih banyak PR-nya di bagian head. Ini harus di porting lagi. Bagian X belum selesai, ini sudah selesai nih, bentuknya oval. Untuk manifoldnya saya bikin sendiri. Ini bahannya bawaan Emaking, dicor kemudian dilas. Nah terus ini tinggal finishing sendiri, di gerinda kayak PNP di sini. Nah, ini kan TB nya lingkar ya, nggak oval. Zoom itu sebenarnya kalau ukuran di bawah 42 itu oval, cuman di ukuran 42 nya itu lingkaran biasa. Kurang lebih nanti bakalan seperti ini, dan ini harus dilem terus di porting lagi supaya menyesuaikan dari bentuk oval ke lingkaran. Nah tinggal dibor terus dilem, di porting. Ini belum saya buatkan velo, bakalnya nanti ada velo terus kemungkinan double injektor depan. Pengennya sih sebenarnya di sini ya, cuma ini mepet, susah buat dudukan injektor dalam. Jadi kita bikin double injektornya, satu di TB, satu di velocity. Untuk mesin bawah tinggal kita rakit. Rakit mesin bawah. Nah PR-nya lagi itu di kabel bodinya si Verza itu masih standar bawaan, sedangkan pengapiannya itu kita pakai Alaser RC Super 2 punyaan Sonic. Jadi harus kita rubah lagi di bagian perkabelan. Terus nanti mungkin pasang QS atau quick shifter dan power up. Nah jadi untuk noken standar Verza itu sebenarnya nokennya ada di ujung sini teman-teman, sampai garis sini. Nah ini sudah saya bubut ya, ini bekasnya. Sebenarnya ini tebal sampai garis sini, dan noken itu hanya laker itu hanya mentok sampai sini. Kebetulan lakernya ada di dalam.
Nah kalau kepasang di ini standar Versa. Nah kalau kepasang di standar Versa, waktu RRA atau Templar ini center dengan noken, itu ininya pas teman-teman. Jadi lakernya itu pol luar itu sudah sampai di sini. Ini center. Nah sedangkan kalau dipasang di Hero X Pulse ini, saat pakai noken standar itu bendolannya ini nggak bisa center sama RRA ini, jadi bendolannya terlalu keluar. Gigi timing ini juga jadinya terlalu keluar. Nah jalan solusinya itu ini dibubut, bagian sini dibubut supaya laker itu bisa masuk sampai dalam sini, jadi profil nokennya itu lebih bentuk nokennya lebih masuk, lebih ke dalam. Jadi harus bubut ini kalau pakai noken standar, dan profil nokennya itu berbeda teman-teman. Kalau Versa seperti ini, sedangkan Hero X Pulse itu mintanya agak V-nya ini agak agak lebih nge-V lagi. Ini kan hampir jauh lah, itu harus nge-V. Soalnya RRA Versa dengan Hero X Pulse ini bentuknya beda teman-teman. Ini standar Versa, ini Hero X Pulse. Nah ini kalau dipasang gini, dilurusin asnya, itu jarak rollernya itu berbeda. Jarak roller si Versa itu as dengan ini lebih sempit. Jarak sumbu ini dengan ini tuh lebih sempit, sedangkan ini lebih lebar. Jadi profil nokennya beda. Liftnya itu tadinya kan noken ini dipasang di head Versa itu liftnya sekitar 9,5 atau 9 berapa gitu. Dipasang di sini liftnya itu jadi 8,2 seperti itu. Jadi liftnya malah turun. Jadi untuk noken ini solusinya mungkin kalau nggak beli mentah terus di custom lagi, kalau enggak ya ini harus dilas terus di custom lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ini enggak PNP ke head Hero X Pulse. Nah setelah noken ini ada masalah lagi, yaitu knalpot. Lubang knalpot sebenarnya sama, cuman untuk si Hero X Pulse ini dia lebih keluar. Kalau si Versa itu agak ke dalam sedikit, agak ke dalam, jadi mepet ke rangka. Makanya rangka Versa itu bagian sini pasti dekok, karena knalpotnya itu agak masuk, sedangkan knalpot ini agak keluar. Jadi nanti knalpot itu di luar sini teman-teman, nggak di bawahnya tapi di sini. Mungkin kedepannya bakal saya custom. Kemudian masalah ketiga itu adalah sensor kalau Versa standar itu di sininya itu ada sensor suhu apa itu. Dengan Hero X Pulse itu sensornya ada di sini. Ini tembusnya ke sini, sedangkan ini sudah saya lem. Soalnya di bagian mana ya, bagian dalam situ portingannya jebol ke jalur sebelah sini, jadi saya lem. Ini buntu teman-teman jalurnya. Nah kalau standar Versa itu di sini ada sensornya, sedangkan tadi Hero X Pulse itu nggak ada dudukan sensor ini. Nah sedangkan Hero X Pulse itu di sini nggak ada. Tadinya saya mau buatin, cuman bagian dalam sini kan ini nggak ada tampungan oli. Tadinya mau saya lem porting, cuma udah keburu kepasang, ya udah nanti biar dipikirin bengkelnya. Nah oke teman-teman, jadi untuk kabel bodi si Versa ini sudah dirakit, cuman ya seperti ini, lumayan lah, ada kayak ulo ini sudah dirakit. Jadi untuk ecu sendiri ini sudah nggak bisa pakai ecu standar Versa. Ini kalau pakai ecu standar juga mungkin harusnya pakai ecu standar Sonic atau CBR, GTR sama aja. Nah ini untuk ecu soket-soketnya ini sudah disesuaikan dari Versa ke Sonic. Terus sensor-sensor ini juga sudah dirapi-rapikan.
cuman belum dipasang ya, belum dipasang di belakang. Soalnya nanti bakalan ada power up juga. Ini power up Spectre, terus ada coil, ini coilnya pakai USR. Terus nah mekaniknya mendui loh. Terus untuk ecune pakai Araser versi Super 2. Ini Sonic, tulisannya di belakang. Udah saya kasih matras jadi ketutupan. Nah ini nanti tinggal nata aja di belakang. Untuk aki seperti kemarin sudah saya spill, ini pakai MBR power grid. Ini yang aki, bukan yang baterai lithium. Nah seperti ini. Terus untuk tambahan ini seperti kemarin, segitiganya saya ganti pakai KLX set dengan batok. Ini juga pakai KLX, stangnya pakai RZR. Jadi untuk looknya lebih keren, lebih pendek. Oke, langsung aja kita lanjut buat masih ngeset ini mesin. Cuman mungkin di video ini nggak bakalan nyala ya. Video nyalanya di video selanjutnya. Soalnya ini PR masih banyak teman-teman. Nggak tahu nanti bisa nyala apa nggak. Karek wong kae lo. Nah, wong kae lo. Untuk mesin sudah kepasang ya guys. Tadi juga sudah tes nyala. Sudah nyala, cuman tadi cuma tes pengapian karena pakai Echo Sonic, dan ya sama cek olinya sudah naik belum, dan sudah, cuman masih kan belum di mapping, jadi cuma tes nyala aja, lihat oli sama jalur Echo nya sudah betul belum. Nah untuk sekarang masih betulin di bagian noken, digeser-geser kok man, karo cuman digeser-geser timingnya sampai iku ringnya ceglok guys, ring baut nokennya jatuh di dalam. Untuk PR yang kedua itu ada di knalpot ya teman-teman. Ini kelihatan dari belakang knalpotnya jentar banget keluar. Nah soalnya ini ternyata head Hero X Pulse ini lubang outnya beda sama Versa. Beloknya kalau Versa kan mepet banget sama rangka sini. Nah sedangkan Hero X Pulse ini agak belok, jadi pakai knalpot Versa itu jadinya keluar teman-teman. Ini nanti bakalnya bagian sini ditekuk ke dalam, jadi bisa lewat bawah sini seperti itu. Untuk TB ini bakalnya juga pakai double injector, cuman karena belum ada velocity, belum ada dudukannya, jadi pakai single buat tes nyala aja. Ini juga bagian sini belum ditata karena coba nyala dulu tadi itu cerita nih. Nah itu juga masih pakai standar Sony, belum pakai ini. Cuman sudah ketemu pakai ini juga langsung bisa, soalnya sama-sama Sonic. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk video kali ini si Versa 4 klep sudah naik, sudah nyala, cuman belum saya konten nyalanya. Nanti kalau sudah dibetulin, di fix wes somuni, baru saya konten nyala. Syukur-syukur bisa tes ride juga. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Oh ya, wes, sampai ketemu di video selanjutnya. Goodbye.